Adik umur berapa ini? 9 tahun. 9 tahun. Katanya nggak bisa jalannya, dulu kan nggak bisa jalan. Nggak bisa jalannya umur kira-kira jari. Nggak paham juga nih sejarahnya, historinya nggak paham. Cuma katanya bilang cuma 2 bulan yang nggak bisa jalan gitu. Mbaknya. Ya bisa jadi karena oke ya, saya percaya itu dulu nih ya. 2 bulan tidak bisa jalan. Adik ini 9 tahun umurnya, tapi sakit saraf terjepit. Pernah jatuh tercenuk, terduduk maksud saya, kecenuk bahasa Jawa tapi terduduk bahasa Indonesianya. Nah, ini akibatnya lumpuh. Nah, ini contoh. Ini di Lumbal 45 itu yang terus kita lihat tulang ekornya juga terlihat bermasalah. Kita cari dulu yang tulang ekornya. Nah ini tulang ekornya jentit gitu. Ya harusnya agak lurus gitu. Ya nggak lurus banget, cuma ini kan jentit gitu. Nah, ini terbukti apa nggih? Pasti pernah terjatuh dan jatuhnya terduduk. Nah, sakit saraf terjepit kayak gini ini untuk pembelajaran kita semua. Jadi jangan disepelekan sakit saraf terjepit. Adik ini umur 9 tahun, sebelumnya sudah bisa jalan normal. Cuma tiba-tiba lumpuh. Nah, untuk pembelajaran punya sakit saraf terjepit, hati-hati dan harus ronsen. Dengan ronsen itu maka itu dipakai untuk senjata, kemana aja berterapi, kemana aja berobat. Jadi jangan pernah yang saraf kejepit itu berobat datang ke tempat terapi atau ke tempat berobat tanpa membawa ronsen, bahaya. Apalagi kalau langsung ditangani tidak melihat ronsennya, bahaya sekali. Karena yang terjepit di lumbal berapa itu kan taunya dari ronsen. Ini model kaku gini. Kaku ini Pak. Nah, ini modelnya kaku. Ada juga yang modelnya lemes, nanti lemproh gitu. Ini modelnya agak kaku. Nah ini kan terlihat nih kalau dilurusin ini kan nggak bisa karena apa? Nah di sini sarafnya ke sini dari tulang belakang itu kayak narik gitu. Nah ini nggak bisa dilurusin. Ya. Oh ya di sini mulai ada tidak normalan di sini. Ini meskipun kaku kayak gini, ini yang bermasalah di tulang belakangnya, saraf di tulang belakang itu yang menjepit. Jadi ini kalau yang nggak tahu, ini karena kaku terus ditarik dia, bahaya itu. Nah, kita kasih gambaran gitu biar lebih jelas. Karena di sini pasien juga harus jelas, keluarga pasien terutama harus mengerti, kalau enggak bahaya. Nah, ini di tulang belakangnya, yang kuning-kuning itu saraf. Yang kuning itulah yang bermasalah karena terjepit oleh lumbal-lumbal itu. Nah itu larinya ke bawah, ke kaki. Nah, reaksinya macam-macam. Ada yang lumpuh, yang lemes gitu. Ada yang model kaku-kaku kayak gini. Nah, jadi bisanya lurus cuma seperberapanya. Ini misalkan diurut, dipijat nggak boleh dinaikkan, gitu. Nah, misalkan di rumah, misalkan saudara tak uruti gitu, tak pijeti gitu, nggak boleh dinaikin, nggak boleh. Nah, alurnya dia ke sana. Wow, sian. Ini aktif-aktifnya anak ini semuanya nggak bisa jalan. Saraf kejepit itu kayak sakit sulapan, itu kena langsung nggak bisa jalan. Nggak ngerti ya, ini dihubungkan ke hal-hal yang nggak pas, bikin orang kena apa.
Ini sakit real, ini sakit realita, sakit nyata. Udah mulai kan tremor. Nah, ini di sini disentuh dia reaksi. Jadi kalau nggak saraf kejepit nggak akan reaksi kayak gini. Nah, adiknya kan menggeliat gitu. Saraf terjepit itu ya benar-benar saraf terjepit, jadi nggak perlu diterjemahkan lagi, nggak perlu dijelaskan lagi, ya saraf yang benar-benar terjepit, namanya saraf terjepit. Berulang kali saya ngasih analogi, kasih contoh, misalkan yang perlu dijelaskan misalkan sakit gula, bukan berarti sakit gula itu orangnya manis, ya kan? Harus dijelasin dulu maksudnya apa. Jantung bengkak bukan berarti jantungnya membesar, enggak, harus dijelasin. Jantung bocor bukan berarti jantungnya bolong-bolong, lubang-lubang, enggak. Tapi kalau saraf kejepit ya nggak usah dijelasin, ya saraf terjepit. Cuma kan dicari terjepitnya di mana. Kalau di Mahanani harus pakai ronsen. Kalau nggak pakai ronsen biasanya nggak akan ditangani secara penuh karena nggak tahu posisinya di lumbal berapa. Cuma pertama paling dilemes-lemesin aja. Karena ketika saraf terjepit itu salah yang ditangani, lebih berbahaya lagi. Misalkan kita nggak ada ronsen yang kita fokuskan di lumbal 45 gitu, padahal nggak ada ronsen. Nah, cuma main perkiraan saja. Nah, ketika di ronsen justru 45 itu tidak apa-apa, justru yang 3 sama 2, wah itu fatal. Nah, iya, nah, biarin aja dulu. Iya, sakit tau. Diam. Oh, udah. Hah? Oh, pelan-pelan. Oke, bos. Coba anu dulu, telentang dulu. Nah, dulu. Nah ini harus lurus, ya kan? Nah, lumayan. Kamu ganteng sih. Nah, gitu aja megang HP-nya ya. Nah, terapi dulu. Pelan-pelan. Agak lemes karena saraf. Kalau saraf terjepit yang bagian bawah itu larinya ke kaki. Kalau yang bagian tengah ke atas itu larinya ke tangan. Ini terasa, Le. Terasa enggak itu Bukannya. ditanyain? Terasa ini? Terasa enggak? Terasa ya? Nah. Asik dengan mainannya. Kita berusaha untuk apa? Merenggangkan sedikit di lumbalnya. Semoga berhasil. Ayo miring ya, miring. Jadi ini bukan ketek-ketek ya, ini kita dibuang ke sana, buang ke atas. Ini. Iya, oke.
Lentang. Ya. Oh, kelentang dulu sayang, yuk. Nah. Lumayan, udah agak lurus sedikit. Nah, di sini keras, karena kan tarikan dari sana. Nah, di sini keras. Belakangnya. Geli. Satu, dua, tiga, tarik. 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 Oh ya. Ini, satu, dua, tiga, tarik. Oh ya. Terus, Oke. satu, dua, tiga, ini diginiin sendiri ya. Ayo, satu, dua, tiga. Ini. Satu. Nah, udah cuma agak apa ya, nyambungnya belum sempurna, jadi harus gini-gini dulu. Kalau udah langsung set gitu ya. Ada perubahan sedikit-sedikit lumayan. Ya. Enggak ada gitu aja. Nah, gitu dulu. Udah, gitu dulu. Geli ya, ih. Oh ya sayang, pelan-pelan. Sakit, rasa sakit. Nah, coba HP-nya ditaruh dulu. Masih nunggu dari tangannya gini, dikon ngadeg. Yuk. Nah, Turun dulu ya. tapi silangani loh ya. Oke. Yuk. Berdiri. Berdiri. Nggak usah takut. Enggak, ini kan ada bapak. Yuk, jalan. Karena takut ini. Turun sendiri. Berdiri yuk, latihan berdiri, dipegangin sama bapak. Hah? Iya pulang ya pulang, tapi berdiri dulu. Yuk berdiri dulu, ya berdiri dulu. Baru pulang, berdiri dulu. Ayo berdiri. Yuk. Ayo. Hah? Takut. Trauma, ini masih trauma. Soalnya udah masuk sedikit. Ini harusnya ini sudah bisa napas sebenarnya. Cuma nanti di rumah dilatih nggih. Minta apa gitu, tinggo senjata itu. Ya tak kasih. Cuma ayo, kayak itu digoceki ngarepe, apa digoceki kene. Sikile gen apa? Gen ora trauma. Ini sudah bisa dikit-dikit sebenarnya. Cuma trauma. Iya takut, saya takut. Soalnya kalau pas diajak main, aku takut ketinggian bu, takut ketinggian. Oh, berarti ini pernah jatuh dari pohon, pasti. Nah, kelihatan kan, ngaku dia. Ini jatuh ini, takut ketinggian. Nah, ini kan jatuh dari. Nah, tadi curiga nih, anak sekecil ini kalau misalkan mainan, tek gitu aja, enggak kayak gini. Ini pasti naik pohon, jatuh dan terduduk. Ketemu ini, takut ketinggian. Iya. Takut. Ya, bentar. Oke, pemirsa minta doanya untuk hari ini dapat keajaiban. Ini baru pertama kali datang. Semoga nanti untuk pertemuan berikutnya akan lebih baik. Oke, kalau saya ada salah saya mohon maaf. Minta doanya ini cepat dapat kesembuhan karena mau sedekah seperti ini. Ya, salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum.